militer Amerika tidak sehebat di Hollywood. Bayangkan ini, di film, satu tentara Amerika bisa lompat dari helikopter, nembak sambil jungkir balik, kena ledakan 3 kali, lalu tetap berdiri gagah sambil memakai kacamata hitam. Tapi di dunia nyata, tank bisa mogok, drone bisa jatuh, rudal bisa meleset, bahkan pasukan elit pun bisa gagal total hanya karena cuaca buruk, salah informasi, atau koordinasi yang berantakan. Dan disinilah letak anomali terbesar. Militer Amerika memang salah satu yang terkuat di dunia. Tapi kalau kita membandingkannya dengan versi Hollywood, rasanya seperti membandingkan singa asli dengan poster singa di dinding gym. Yang satu nyata, yang satu lagi penuh ilusi. Selama puluhan tahun, Hollywood membangun citra bahwa Amerika adalah mesin perang yang sempurna. Film-film seperti Top Gun, American Sniper, Transformers, hingga seri Call of Duty membuat banyak orang percaya bahwa tentara Amerika hampir mustahil dikalahkan. Seolah-olah setiap operasi militer selalu berhasil, seolah-olah setiap pilot selalu tepat sasaran, seolah-olah setiap tentara Amerika punya plot armor. Padahal kenyataannya jauh lebih rumit. Dan kalau kita melihat sejarah perang Amerika, ada banyak sekali momen konyol yang jarang dibahas. Bahkan beberapa kekalahan mereka terlihat seperti campuran antara kesombongan, amnesia sejarah, dan halusinasi geopolitik. Masalah terbesar militer Amerika bukan kurang senjata, bukan kurang uang, bukan kurang teknologi. Masalah terbesar mereka seringkali adalah terlalu percaya diri. Amerika punya kapal induk, jet penempur siluman, satelit mata-mata, rudal canggih, dan anggaran militer terbesar di dunia. Tapi semua itu sering menciptakan ilusi bahwa mereka bisa menyelesaikan perang dengan cepat. Padahal, perang tidak sesederhana video game. Lihat saja Perang Vietnam. Amerika datang dengan keyakinan penuh. Mereka merasa bisa menghancurkan lawan dengan teknologi. Tapi yang mereka hadapi bukan pasukan biasa. Mereka menghadapi musuh yang tahu hutan lebih baik, lebih tahan menderita, dan lebih sabar. Amerika menang di banyak pertempuran, tapi mereka kalah dalam perang. Ini terdengar aneh, tapi itulah kenyataan. Mereka punya bom lebih banyak, mereka punya pesawat lebih banyak, mereka punya tentara lebih banyak. Tapi Vietnam punya sesuatu yang lebih kuat, kesabaran. Dan itu membuat banyak strategi Amerika terlihat naif. Kalau Vietnam adalah luka lama, maka Afghanistan adalah bukti bahwa Amerika kadang mengalami amnesia sejarah. Mereka masuk ke Afghanistan tahun 2001. Target awalnya jelas, menghancurkan Al-Qaeda dan menjatuhkan Taliban. Awalnya berhasil, Taliban tumbang, banyak pemimpin teroris diburu. Tapi setelah itu, Amerika mulai berpikir mereka bisa membangun negara baru. Dan disinilah sandiwara mulai terlihat. Amerika mencoba membangun tentara Afghanistan. Mereka menghabiskan triliunan dolar. Mereka melatih pasukan selama bertahun-tahun. Tapi begitu pasukan Amerika keluar, semuanya runtuh dalam hitungan hari. Taliban kembali masuk, kota-kota jatuh, tentara Afghanistan kabur, bandara Kabul berubah jadi simbol kekacauan. Orang-orang berdesakan naik pesawat, bahkan sebagian nekat bergantung di badan pesawat yang sedang lepas landasan. Dan dunia melihat satu hal, militer terkuat di dunia ternyata tidak selalu bisa memenangkan perang, karena teknologi tidak bisa membeli loyalitas, teknologi tidak bisa membeli semangat juang, dan teknologi tidak bisa membeli waktu. Hollywood punya satu kebiasaan yang sangat keliru. Mereka membuat perang terlihat keren. Di film, perang itu cepat, musuh mudah dikalahkan, tentara selalu tahu harus kemana. Padahal kenyataannya, perang itu membosankan, lambat, penuh rapat, penuh kesalahan, penuh miskomunikasi. Kadang satu operasi militer bisa gagal hanya karena peta salah. Kadang drone salah sasaran. Kadang pasukan salah koordinat. Kadang ada miskomunikasi antar unit. Hal-hal seperti ini jarang muncul di film karena tidak cukup dramatis. Bayangkan kalau ada film perang yang isinya 20 menit tentara nunggu sinyal radio sambil makan mie instan dingin. Pasti penontonnya kabur. Jadi Hollywood memilih menjual ilusi. Mereka menjual cerita bahwa Amerika selalu jadi pahlawan, bahwa semua operasi militer mereka sukses, bahwa semua musuh mereka bodoh. Padahal di dunia nyata, lawan Amerika juga belajar. Dulu, Amerika terbiasa menghadapi negara besar dengan tank dan pesawat. Tapi sekarang, musuh mereka lebih sulit ditebak. Kelompok kecil bisa memakai drone murah. Mereka bisa menyerang lewat internet. Mereka bisa memakai propaganda di media sosial. Bahkan, ada kelompok yang sengaja memancing Amerika masuk ke perang panjang agar Amerika kehabisan uang dan kehilangan dukungan publik. Dan anehnya, strategi ini sering berhasil karena semakin lama perang berlangsung, semakin besar rasa lelah masyarakat Amerika. Mereka mulai bertanya,
Kenapa kita masih ada di sana? Kenapa perang ini belum selesai? Kenapa tentara kita terus dikirim? Dan saat pertanyaan itu muncul, perang mulai berubah jadi masalah politik. Di titik itu, kekuatan senjata tidak lagi cukup. Meski begitu, jangan salah, Amerika tetap sangat kuat. Mereka punya angkatan laut terbesar, mereka punya jet penempur paling canggih, mereka punya pangkalan militer di berbagai negara. Kalau perang besar benar-benar terjadi, Amerika tetap menjadi salah satu negara yang paling ditakuti. Tapi masalahnya adalah banyak orang terlalu terpengaruh film. Mereka mengira tentara Amerika seperti superhero, padahal tentara tetap manusia. Mereka bisa takut, mereka bisa salah, mereka bisa kelelahan, mereka bisa kalah. Dan justru karena itulah, perang nyata jauh lebih menyeramkan daripada film. Karena di dunia nyata, tidak ada musik heroik, tidak ada adegan slow motion, tidak ada ending bahagia yang selalu datang tepat waktu. Yang ada justru keputusan keliru, tekanan politik, logistik kacau, dan nyawa manusia yang jadi taruhannya. Jadi, kenapa militer Amerika tidak sehebat di Hollywood? Karena Hollywood menjual fantasi, sedangkan perang asli penuh kekacauan. Hollywood menjual pahlawan, sedangkan perang nyata penuh manusia biasa. Hollywood menjual kemenangan cepat, sedangkan perang nyata sering berubah jadi sandiwara panjang tanpa akhir. Dan mungkin disitulah letak pelajaran paling penting, bahwa perang bukan soal siapa yang punya senjata paling mahal, tapi siapa yang paling sabar, siapa yang paling tahan lama, dan siapa yang tidak terjebak dalam ilusi ciptaannya sendiri. Karena sejarah sudah berkali-kali membuktikan negara yang terlalu percaya diri sering jatuh bukan karena musuhnya terlalu kuat, tapi karena mereka terlalu lama hidup dalam halusinasi bahwa mereka tidak mungkin kalah.